tapi semua sia-sia hingga kau menemukanku. Kasihmu mendekapku erat, ubahkan hidupku. Inilah rinduku Tuhan, bawaku masuk dalam rencana-Mu. Jadikan ku terang kemuliaan-Mu, memancarkan kasih-Mu. Aku cari di dunia semua hal yang ku inginkan, tapi semua sia-sia hingga kau menemukanku. Kasih-Mu mendekapku erat, ubahkan hidupku. Inilah rinduku Tuhan, bawaku masuk dalam rencana-Mu. Jadikan ku terang kemuliaan-Mu, memancarkan kasih-Mu. Mari bersama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Inilah rinduku Tuhan, bawaku masuk dalam rencana-Mu. Jadikan ku terang kemuliaan-Mu, memancarkan kasih-Mu. Inilah rinduku Tuhan, bawaku masuk dalam rencana-Mu. Jadikan ku terang kemuliaan-Mu, memancarkan kasih-Mu, memancarkan kasih-Mu, memancarkan kasih-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. If you know we serve a faithful God, I need you to clap your hands tonight. Lift up a shout of praise to Jesus. You've been good, good for all my life. So nothing could ever
change my mind, and you never break a promise. You're constant in all you do. Yours is the way, the truth, the life that I will choose. Oh, I know that I know you won't ever let me go. Every low and every high, you are faithful all the time. Oh, I've tasted and I've seen you've been so, so good to me. God, I know that I know you're faithful all the time. Oh, you're faithful all the time. Oh, no, I won't look to the left or right, and I will keep heaven in my sight. And no, I will not be shaken, and nothing is moving me. And I've got a faith that's sure of things I cannot say. Oh, I know that I know you won't ever let me go. Every low and every high, you are faithful all the time. I've tasted and I've seen you've been so, so good to me. God, I know that I know you're faithful all the time. Oh, you're faithful all the time. Oh, I won't stand on words of men. God, I'll stand on yours instead. All of my hope
Udah suara. Nanti dikeluarin. Masih di mute, Bu. Iya. Feli terpental ya? Felinya kemana? Feli, Sini. Sebentar lagi ke toilet orangnya. Bentar. Halo. Shalom, Ibu. shalom Bu Susi. Wah, luar biasa kita diberkati hari ini dengan Ibu Susri ya. Ya saudara-saudara, yuk siapin hati. Lebih dulu kita mau masuk dalam pujian penyembahan dulu. Baru kita dengarkan firman ya saudara. Nah ini Felinya masih belum ya, masih. Oh sudah, Selamat malam, siap ini. udah nih. Ya, Selamat shalom malam Feli. semuanya. Shalom. Shalom Shalom. Om, Tante, Ibu, Bapak, Kakak, Adik semuanya. Ya, malam hari ini kita mengucap syukur ya kepada Tuhan karena boleh sekali lagi diberi kesempatan, kesehatan untuk bersatu dalam iman, walaupun kita semua di tempat yang berbeda-beda, tapi percaya kata Tuhan, di mana dua tiga orang berkumpul bersepakat, di situ Tuhan akan hadir. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan malam hari ini bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu ya Bapa di kayu salib bagi kami. Maka kami ada hari ini Tuhan. Bukan karena baik kami ya Bapa. Bukan karena kami rajin berdoa. Bukan karena pelayanan kami ya Bapa. Tapi karena kasih anugerah-Mu saja Tuhan. Yang mengizinkan kami hari ini ada ya Bapa. Kami mohon ampun Tuhan kalau kami seringkali Tuhan lupa akan pengorbanan, akan kebaikan-Mu ya Bapa. Kami sering mengejar hal-hal duniawi ya Bapa, tapi Engkau dengan sabar mengampuni kami. Selalu mengampuni kami. Dan Kau memberikan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menuntun kami kembali ke jalan-Mu lagi dan lagi dan lagi. Kami nggak tahu Tuhan kami bisa membalas apa Tuhan. Karena terlalu besar kasih-Mu ya Bapa. Yang kami tahu malam hari ini Tuhan, hati kami sudah berteriak Tuhan. Teriak, rindu ingin memuji Engkau. Hanya ini Tuhan yang bisa kami berikan Tuhan untuk Engkau. Terimalah Tuhan persembahan dan pujian kami Tuhan.
mengisi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau isi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku sehati semua kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sudah beri terang pagi-pagi. Kasih kehidupanku Suaranya putus-putus ya. Kau rencanakan masa depanku penuh dengan harapan. Aku sangat rindu semuanya kasih-Mu. Aku hari ini semua buta kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sudah beri terang hidupku. Saat semuanya kasih-Mu. Aku hidup semua buta kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sudah beri terang hidupku. Mari kita nyanyikan sama-sama lagi dengan sungguh-sungguh, dengan hati kepada Tuhan. Aku saatin-Mu dan semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Aku suka semua yang kasih-Mu. Aku hidup semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sudah beri terang hidupku.
Katakan isi hatimu kepada Tuhan malam hari ini. Bicara, karena Ia selalu mendengar. Puji namanya. Kalau kami rindu Tuhan akan Engkau, kami juga tahu Engkau juga begitu rindu Tuhan akan kami. Bicara Tuhan, bicara kepada kami Tuhan. Vel, original sound, Vel. What about now? Bisa dengar? Ya bisa coba ya. Aku bisa kasihmu. Aku hidup ini semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sudah teramat baik bagiku. Dengan apa kan ku membalas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur yang kau segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembah Yesus. Ku bersyukur selamanya.
Yang sedih Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau memberikan hidup, Kaulah harapan hidup muda. Terima kasih Kau selamatkan hidupku, jangan lupakan bangla segala kebaikanmu, segenap hatiku menjualmu Yesus. Ku bersyukur hidupku dan kepadamu segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur hidupku dan kepadamu segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pengorbananmu di kayu salib Bapa. Terima kasih karena menebus dosa-dosa kami Tuhan. Kami nggak layak Tuhan. Kami sungguh tidak layak Tuhan. Kami sungguh penuh dengan dosa. Tapi Engkau begitu mengasihi kami Bapa. Engkau selalu mengampuni kami Tuhan. Engkau menyelamatkan kami dari belenggu, dari ikatan-ikatan si jahat. Engkau telah mematahkan semua rantai-rantai Tuhan yang tidak berkenan. Dan Engkau sucikan kami. Engkau menguduskan kami. Engkau memberi kami kesembuhan. Engkau memberi kami kedamaian. Engkau yang selalu mencukupkan kami, Tuhan.
Oh, terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hadirlah, hadirlah di tengah-tengah kami. Bukalah mata hati kami, supaya kami dapat mengerti Tuhan isi hatimu melalui firman-firman-Mu yang akan Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini ya Bapak. Engkau pakai Yesusi yang akan menyampaikan firman. Engkau pakai dirinya. Engkau berkati dirinya. Engkau lindungi dari serangan-serangan. Engkau berkati keluarganya. Engkau berkati pelayanannya ya Bapak. Hanya namamu saja yang dipermuliakan Tuhan melalui pelayanan kami ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sungguh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Malam hari ini saya akan serahkan kepada Bu Grace sebagai host. Malam, Vel. Langsung Malam. saja ke Ibu Susinya. Baik, Ibu Susi langsung boleh. Oh iya, oke. Terima kasih. Ya, langsung saya masuk. Teman ya, udah didoain. Terima kasih untuk pujiannya luar biasa. Walaupun kadang sempat terputus, tapi saya bisa merasakan penuh urapan pujiannya. Terima kasih. Sekali lagi, shalom, shalom. Sukacita sekali saya bisa bergabung dengan eh, persekutuan Menara Doa. Dan saya juga terima kasih untuk Ibu Jenny yang baik, yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa membawakan berkat kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri saya, mungkin di flyer sudah ditulis, saya eh, masih melayani di sebuah gereja, dan saya juga diberikan Tuhan kepercayaan untuk mengembalakannya. Malam ini kita akan bersama-sama sharing firman Tuhan, karena saya yakin percaya firman itu akan memberikan kita kekuatan, firman itu akan memberikan kita satu perubahan demi perubahan dalam kehidupan kita. Nah, saya akan langsung saja dengan tema yang sudah ditulis, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Saya yakin percaya dalam masa-masa penderitaan dan prapaskah ini, kita akan sama-sama merenungkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Saudara kekasih dalam Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan selamat bergabung, baik yang mungkin ada onsite ataupun online yang ikutin Zoom, sekali lagi selamat bergabung. Saudara kekasih dalam Tuhan, 2000 tahun yang lalu terjadi suatu hal yang menghebohkan, yang sangat luar biasa. Kenapa ada sesuatu yang menghebohkan? Itu berbicara tentang kematian, berbicara tentang kelahiran. Saya yakin percaya setiap manusia mengalami kelahiran dan otomatis selanjutnya akan mengalami kematian. Itu satu hal yang wajar. Tapi kalau kita berbicara tentang kebangkitan, pasti sebagian orang mengatakan atau semua orang mengatakan itu nggak wajar. Bahkan beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, pernah saya mendengar ada seseorang yang lahir, mati, dan tiba-tiba ketika mau dimakamkan, dia mengalami satu kehidupan. Jadi nggak jadi dimakam. Tapi berapa bulan kemudian, dia mati dan tidak bangkit lagi. Tapi yang hebat adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia lahir, dia mengalami kematian, tapi dia hidup kekal. Itu artinya kita menyembah Tuhan yang hidup. Itu artinya tidak ada yang lain kecuali Tuhan kita Yesus Kristus. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Setuju ya saudara ya? Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia bukan hanya bangkit, tapi dia hidup kekal. Tidak seperti yang kebanyakan kita pernah mendengar orang. Bahkan orang ketika mau dimakam tiba-tiba hidup, tiba-tiba bangkit. Tapi selanjutnya dia juga mengalami kematian. Dan nggak ada kebangkitan di dunia. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus, dia mengalami kebangkitan, dia mengalami hidup yang kekal. Saudara kekasih dalam Tuhan,
Hari ini kita sama-sama yang pertama kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Ya, 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Saya akan bacakan buat saudara. Mungkin yang sudah bergabung bisa menyimak, bisa buka HP atau Alkitabnya. Demikian bunyinya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Artinya, di dalam Yesus ada pengharapan yang pasti. Di dalam Yesus ada pengharapan yang kekal. Hanya Yesus yang bisa menjamin itu semuanya. Pasti Yesus, di dalam Yesus ada pengharapan. Dan saya yakin percaya, mungkin kalau kita memiliki kemampuan, kita bisa membeli apapun yang kita mau. Mungkin kalau kita mempunyai satu kemampuan, kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Bahkan apapun bisa kita miliki. Tapi satu hal yang harus kita mengerti, apapun yang kita miliki, baik itu harta, baik itu jabatan, itu semua tidak akan pernah bisa menjamin kita, saudara. Tapi hari ini kita belajar, hanya Tuhanlah yang bisa menjamin kita. Bahkan ketika kita ingat masa-masa COVID, bagaimana banyak orang yang kaya raya, kekayaannya tidak bisa menjamin dia tetap hidup. Bahkan kita juga pernah mendengar seseorang yang mempunyai tabung gas, saudara, untuk pernapasan sekalipun. Beliaunya pun nggak bisa tertolong. Itu artinya, apapun yang kita miliki, tidak akan pernah bisa menjamin kita. Saudara kasih Tuhan, karena itu, di dalam Tuhanlah ada jaminan. Pertanyaannya, apa sih yang kita cari, saudara? Dan apa yang terjadi setelah kematian? Dan tentunya yang kita cari ada kehidupan kekal. Dan kehidupan kekal itu hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, tadi saya katakan, setelah kematian, apa yang terjadi? Mau kemana kita? Saudara kekasih dalam Tuhan, mungkin bagi manusia, kebanyakan orang memikir kematian itu adalah akhir dari segalanya. Tapi bagi kita yang percaya Tuhan, kematian bukan akhir dari segalanya. Justru kematian adalah awal dari kehidupan kekal, saudara. Dan saya yakin percaya, ketika saudara dan saya percaya Tuhan kita Yesus Kristus, ada hidup kekal. Ada jaminan yang Tuhan berikan buat setiap kita yang di tempat ini. Saudara kekasih dalam Tuhan, yang kekal aja Tuhan bisa jamin. Apalagi kalau kita semasa kita hidup di bumi ini, pasti Tuhan akan memberikan kita yang terbaik. Untuk itu jangan kau khawatir, jangan kau takut. Yang kekal saja, Dia jamin. Apalagi yang ada di bumi ini. Artinya, masa depan saudara ada. Karena Dia ada, karena Dia hidup. Saudara kasih Tuhan, orang yang tidak percaya Tuhan, dia mencari bagaimana kemenangan demi kemenangan. Tapi tahukah saudara, justru kita orang percaya, kemenangan itu sudah Tuhan berikan ber setiap kita. Apa yang harus kita lakukan? Hidupilah hidupmu di dalam kemenangan. Satu hal yang harus kita kerjakan, saudara. Dan kita tahu bahwa maut itu sudah dikalahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau maut sudah dikalahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu artinya hidup kita penuh dengan kemenangan. Di sini saya akan membagikan 3 hal yang sederhana. Kalau tadi Tuhan memiliki hidup yang kekal. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Walaupun Dia mengalami kematian, tapi Dia dibangkitkan dalam hidup yang kekal. Dan Dia memiliki jaminan kita pun juga kelak akan dibangkitkan dalam kekekalan. Itu artinya, yang kekal aja Dia jamin, apalagi kalau hari ini kita masih ada nafas di bumi ini, Tuhan akan sediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Saudara kasih Tuhan, kita punya hari esok. Karena apa? Karena Dia hidup. Kita punya hari esok. Saudara kasih Tuhan, mengapa kita dikatakan punya pengharapan melalui kebangkitan Kristus? Kita akan buka di dalam
Matius pasal 28 ayat 5 sampai 6. Kita akan sama-sama buka dan kita akan perhatikan di dalam Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat 5 sampai 6. Ya, saya akan bacakan buat saudara. Kita akan sama-sama menyimak. Demikian bunyinya. Matius pasal 28 ayat 5 sampai 6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab kamu mencari Yesus yang di sana itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaling. Jadi saudara kasih Tuhan, tadi saya katakan saya akan membagikan hal yang sederhana. Mengapa dikatakan kita punya pengharapan? Saudara kasih Tuhan, di sini artinya, apapun yang Tuhan katakan, itu Tuhan genapi. Apapun yang Tuhan janjikan, dia akan menggenapinya. Perkataan Yesus itu bisa dipegang. Kalau dia bilang, dia akan bangkit, dia pasti bangkit. Karena saya belajar, ketika saya belajar, orang itu banyak sekali memegang janji manusia, tapi janji manusia itu tidak bisa kita pegang secara pasti. Tapi di dalam Tuhan, janjinya itu ya dan amin. Kalau Tuhan ngomong, itu pasti digenapinya. Saya punya ayat yang saya selalu pegang, yang menjadi pegangan saya. Itu ada di dalam Bilangan, pasal 23, ayat 19. Ayat ini yang saya pegang. Itu membuat saya tidak akan pernah takut apapun yang terjadi, yang menimpa keadaan saya. Saya hanya pegang ayat ini. Demikian bunyinya, kita akan sama-sama melihatnya dan membacanya di dalam Bilangan pasal 23 ayat 19. Demikian bunyinya. Saya akan bacakan buat saudara. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Saudara kekasih dalam Tuhan, kesaksian demi kesaksian hidup saya, itu membuat saya semakin kuat, saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, hanya pengalaman pribadi yang membuat kita semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan. Saudara kasih Tuhan, konseling itu perlu. Tapi konseling tidak akan pernah bisa mengubahkan kita. Yang bisa mengubahkan kita adalah ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, saya akan saksikan bagaimana Tuhan memelihara saya ketika saya masih berumur 37 tahun dan suami saya meninggal. Saya dikarunia 5 orang anak. Masih kecil-kecil, saudara. Waktu itu yang paling besar masih kuliah. Yang paling nomor 2 masih SMA. Nomor 3 SMP. Nomor 4 masih SD, saudara. Nomor 5 masih TK. Saudara kasih Tuhan, bagaimana saya bingung waktu itu. Dengan 5 orang anak, saya hidup sendiri. Tapi saya pegang janji Tuhan. Tuhan tidak pernah berbohong. Dia bukan manusia, sehingga dia berdusta. Dia bukan orang biasa, sehingga dia menyesal. Kalau yang kekal saja dia jamin. Selama saya punya nafas kehidupan di bumi, pasti dia sediakan apa yang saya butuhkan. Dari umur 37 tahun sampai hari ini, hampir 65 tahun umur saya tidak pernah meminta-minta roti. Dan bahkan ketika itu, waktu saya masih umur 37 tahun, dan ketika suami meninggal dunia, mama papa saya bingung. Dia katakan, nih, kalau tidak menikah lagi, bagaimana kamu menghidupi 5 orang anak? Kamu mau kasih makan batu kah anakmu? Tapi terbukti sampai hari ini, saya tidak pernah makan batu. Saya makan nasi, saudara. Itu artinya, janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan akan memelihara kita. Saudara kasih Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang percaya dan bergantung kepadanya meminta-minta roti. Keturunan orang benar akan perkasa di muka bumi ini. Yang percaya katakan amin. Saudara kasih Tuhan, saya yakin percaya kalau Tuhan sudah berbicara menyertai kita, kita pasti disertai. Kalau Tuhan sudah berbicara akan menolong saudara, dia akan menolong saudara. Kalau Tuhan berjanji, aku mengasihimu, Tuhan mengasihi kita selama-lamanya.
Tidak pernah sedetik pun dia tidak mengasihi kita. Saudara kasih Tuhan, tangkaplah ini sebagai satu kesaksian, saudara. Begitu pula dengan berjalannya waktu, dengan 5 orang anak, tentunya bersama dengan Tuhan. Dan dengan 2 orang tua yang mengikut saya. Tanpa dengan suami, tanpa ada warisan. Tapi Tuhan memberikan saya kehidupan. Saudara kasih Tuhan, tentunya saya bekerja, saudara. Saudara kasih Tuhan, ketika saya bekerja dan bekerja, rumah kontrak, saudara. Dan bahkan pernah kita ditipu, saudara. Ketika rumah satu-satunya dijual untuk biaya pengobatan suami sebelum meninggal, dia cancer, otomatis menghabiskan banyak biaya. Dan dari penjualan rumah itu hampir habis untuk kita membiayai operasinya sampai 2 kali. Dan akhirnya juga dipanggil Tuhan. Dan selang 3 bulan, karena syok papa saya, jantungnya kambuh, juga menyusul. Otomatis uang yang sedikit di tangan ini, saudara, kita gunakan untuk kontrak. Dan saya investkan untuk kontrak semua sisa uang. Dan kita kontrak 5 tahun. Apa yang terjadi? Kita masih 1 tahun menempati. Tiba-tiba ada pihak bank mendatangi. Dia katakan rumah ini dipegang oleh bank dan pemiliknya tidak bisa bayar. Otomatis rumah ini disita oleh bank. Dan saya kebingungan. Karena saya ingat saya tidak ada perjanjian kontrak. Karena waktu itu orangnya bilang, katanya ibu ini susah, uangnya nggak ada. Kenapa harus ke notaris? Kita kan orang Kristen saling percaya, Bu. Saya pikir, betul juga. Tapi ternyata baru 1 tahun kita diusir bank. Itulah penderitaan demi penderitaan terjadi. Tapi saya yakin percaya, Tuhan tidak pernah mencobai kita. Apapun yang terjadi, itu untuk membentuk kita, memurnikan kita, membuat kita semakin kuat, saudara. Saudara kasih Tuhan. Akhirnya saya ikhlaskan. Dengan bercucuran air mata, dengan berjuang, kita akhirnya sementara pinjam sebuah gudang, saudara, dari family untuk saya tinggalin di situ beberapa waktu, sehingga berjualan dan buka salon, saudara. Dan akhirnya kita bisa menabung. Dan ketika saya sementara potong rambut, ada seorang pelanggan saya mengatakan, Bu Susi, di depan rumah saya ada rumah dijual 400 juta. Saya cuma bilang, nggak mungkin bisa beli kalau 400. Karena uang yang saya tabung belum sampai 400, saudara. Waktu itu hanya 150 terkumpul. Saudara kasih Tuhan, tapi saya berdoa kepada Tuhan, tiba-tiba Tuhan memberikan saya secara audible. Nah, tawar 200. Dalam hati saya ragu, minta 400 kok ditawar 200. Tapi saya belajar taat. Dan saya telepon orang yang punya rumah, saya katakan, Pak, saya berminat untuk membeli rumahnya. Dan Bapak tadi mengatakan, ya Bu, 400. Saya katakan, Pak, maaf, bagaimana kalau 200? Langsung telepon saya ditutup. Dan saya rasanya malu. Dan saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, ampuni. Saya menawar 200. Memang secara manusia itu tidak masuk akal. Seperti orang beli lombok katanya. Ya, yang punya ngomong, ibu ini iseng atau main-main. Beli rumah kok seperti beli lombok nawarnya. Langsung ditutup, saudara. Dan saya malu dan saya cuma berdoa. Tapi apa yang terjadi? 3 minggu kemudian, yang punya rumah itu telepon sendiri, saudara. Dia katakan, Bu, tolong yang benar nawarnya. Singkat kata, dia turunkan harganya 350. Saya katakan, saya bukan tidak menghargai rumah Bapak, tapi karena kemampuan kami tidak ada. Dan akhirnya singkat kata, terpotonglah omongan. 3 minggu kemudian dia telepon saya, diturunkan 300, saudara. Saya tetap 200. Dan beliau ngomong, kita sudah turun sampai 2 kali, Ibu nggak pernah naik. Saya katakan, ini pun masih belum komplit, Pak, 200. Akhirnya terputus lagi omongan kita. Akhirnya ditelepon lagi, dia bilang, cobalah tambah sedikit. Ya, saudara, singkat kata dia katakan, kalau Ibu beli rumah saya 200, ini rumah warisan 5 orang, Bu. 1 orang 40 juta belum dikurang PPh. Dan singkat kata, saya kurang taat sama Tuhan. Saya bilang, baiklah Pak, saya tambah 10. Langsung dikasih, saudara.
Saudara kasih Tuhan, itulah pemeliharaan Tuhan. Dan di saat itu pun Tuhan menguatkan saya di dalam 1 Tawarik pasal 28 ayat 10. Saudara. Kita akan baca di dalam 1 Tawarik pasal 28 ayat 10. Satu Tawarik pasal 28 ayat 10, demikian bunyinya. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Saudara kasih Tuhan, inilah ayat yang membuat saya kuat, membuat saya tebel muka untuk menawar 400 jadi 200. Saya yakin ini jadi milik saya. Itu dengan proses berulang kali bapaknya tutup dan menelpon saya. Dan ketika saya sudah diberikan rumah dengan harga 210, dan saya bangun pelan-pelan, sehingga sempat berhenti pembangunan karena rumah habis. Di situ saya cuma bersimpu di hadapan Tuhan. Dan Tuhan kembali memberikan saya ayat di dalam 1 Tawarik pasal 11 ayat 22, saudara. 1 Tawarik pasal 11 ayat 22. Maaf, maksud saya 1 Tawarik 22, maksud saya ayat 11. 1 Tawarik pasal 22 ayat 11. Demikian bunyinya. Maka sekarang, hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau, sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu, seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Sampai hari ini rumah ini saya tempati, Simokerto, ya saudara ya. Di sini ada doa pagi yang kita tempati sesuai dengan janji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, itulah Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dan bagaimana Tuhan bisa menyelesaikan, membuat saya bisa menyelesaikan bangunan itu. Saya tidak pernah kenal si A ini, tiba-tiba dia telepon saya. Bu Susi kah ini? Dia bilang, iya betul saya Bu Susi. Kata Tuhan, ibu perlu uang. Dan orang yang tidak saya kenal ini, yang mentransfer saya uang, menanyakan nomor rekening saya. Dan hari ini, sampai hari ini saya tinggal di rumah ini. Dan dipakai sebagai rumah doa, setiap doa pagi jam 5. Saudara kasih Tuhan, kembali lagi. Ketika saya sudah saksikan kehidupan saya, bagaimana saya menjadi seorang janda, waktu itu umur 37 tahun. Sampai hari ini hampir 65 tahun umur saya. Berarti itu sudah cukup puluhan tahun. Saya ditinggal suami, tapi saya masih punya Tuhan yang luar biasa. Itu yang mencukupi saya lebih daripada suami saya mencukupin saya. Saudara kasih Tuhan, kita akan baca lagi di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Demikian bunyinya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara kasih Tuhan, saya percaya Tuhan saya bangkit. Sebab dia hidup, maka ada hari esok. Ketika saya ditinggal suami, rasanya sudah tidak ada lagi pengharapan. Rasanya sudah berakhir hidup saya. Tapi ketika saya tahu Tuhan hidup, Tuhan bangkit, maka saya punya pengharapan. Saudara kasih Tuhan, sekali lagi saya katakan, jangan engkau takut. Saya yang rasanya sudah tidak punya pengharapan saja, dengan 5 anak, tanpa warisan, tertatih-tatih, tapi Tuhan bisa menyelesaikan semuanya. Anak saya bisa kuliah, dan satu persatu sekarang sudah bekerja. Yang pertama sudah umur 49 tahun, yang kedua sudah umur 45 tahun anak saya, yang ketiga sudah berumur 41 tahun. Dan yang keempat 40 tahun, saudara. Dan yang kelima, yang 4 sama 3 terpaut cuma setahun. Tapi yang 4 sama 5 terpaut 7 tahun. Saudara kasih Tuhan. Itulah Tuhan yang kita sembah. Apapun masalahmu saat ini, ingat, dia hidup. Maka engkau punya hari esok. Kalau yang kekal saja dia jamin. Kehidupanmu di bumi ini pun dia akan berikan yang terbaik. Saudara kasih Tuhan yang kedua. Jadi yang pertama adalah Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan akan selalu menepati janji. Dia berjanji, Immanuel, Allah menyertaimu. Dia menyertai kita.
dalam segala goncangan, dalam segala kekurangan, dalam segala ketidakberdayaan saya, dia selalu hadir. Dan yang kedua, kita baca di dalam Roma 6 ayat 9 sampai 11. Di dalam Roma 6 ayat 9 sampai 11, demikian bunyinya. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Nah, ini yang saya maksudkan. Dulu kita pernah membaca di surat kabar. Ada orang mau dimakamkan, tiba-tiba bangkit. Tapi beberapa bulan kemudian dia mati. Nggak bangkit lagi. Tapi Tuhan kita, dia bisa mengalami kematian. Tapi maut pun sudah dikalahkan. Dan dia memiliki hidup yang kekal. Saudara kasih Tuhan. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi yang kedua, poin yang kedua. Kenapa kita punya pengharapan? Yang pertama tadi, kenapa kita punya pengharapan? Karena janji Tuhan itu janji ya dan amin. Dia selalu menggenapi apapun yang dikatakannya. Poin yang kedua, kenapa kita mempunyai pengharapan? Karena melalui kuasa kebangkitan Yesus Kristus, dosa dipatahkan. Amin, saudara. Dosa sudah dipatahkan, saudara. Karena kalau dosa sudah dipatahkan, saudara jangan main-main lagi dengan dosa. Jangan pernah lagi kita jatuh bangun. Banyak jatuhnya daripada bangunnya. Saudara kasih Tuhan. Jangan karena gara-gara melihat ada notifikasinya muncul, ternyata mantan yang muncul, dan akhirnya kita ketemuan, dan akhirnya kita konseling, artinya konslet. Itu artinya kita mempermainkan, kita seolah-olah tidak menghargai pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, mungkin kita tidak melakukan dosa yang seperti itu, tapi dosa yang lainnya, mungkin kesombongan, ego, saudara kasih Tuhan, merasa diri paling benar, sehingga kita tidak bisa dibentuk, itu adalah dosa kesombongan. Dan itu pun ujung-ujungnya kebinasaan, saudara. Saudara kasih Tuhan, ingat kisahnya Kain dan Habel, hanya karena iri awalnya Kain. Iri, kenapa persembahan Habel diterima, tapi persembahan dia nggak diterima? Dia ada rasa iri. Dari ada rasa iri itulah, ada sesuatu hal, kepahitan, muncullah panas hati, mulai ada perencanaan hendak membunuh Habel. Saudara kasih Tuhan, jangan main-main dengan dosa. Kelihatannya kecil-kecil, tapi itu dosa membuat sukacita kita hilang, membuat damai sejahtera kita tercuri oleh iblis. Saudara kasih Tuhan, kita lihat di dalam Mazmur. Di dalam Mazmur pasal 51 ayat 9 sampai 10 dalam kurung, saudara ya. Di dalam Mazmur pasal 51, Mazmur pasal 51 ayat 9 dan 10 dalam kurung, ya saudara. Demikian bunyinya. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Saudara kasih Tuhan, inilah doanya Daud. Dia minta sama Tuhan, sucikan aku kembali, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Daud ini sadar di dalam kesalahannya, ketika dia berzina dengan Batseba, itu diawali, dia tidak jaga hati, dia tidak jaga mata, yang lain perang, dia tinggal sendiri, berjalan-jalan di suatu rumah, dia dikuasai oleh hawa nafsu. Akhirnya terjadilah pembunuhan. Dia membunuh Uria. Karena dia berdosa dengan Batseba, berzina dengan Batseba. Ingat saudara, dosa itu membuat ruang iblis, memberikan celah iblis dengan mudah bekerja dalam hidup kita. Satu pintu dibuka, maka iblis akan gampang berkarya dan lebih hebat lagi. Hati-hati saudara, jangan main-main dengan dosa. Kalau dosa apapun saat ini, semerah kirmisi dosamu, kalau itu engkau akui, maka Tuhan sanggup memulihkan. Amin, saudara. Jadi yang kedua, kita jangan main-main dengan dosa. Yang kedua itu dosa sudah dipatahkan. Karena itu jangan main-main dengan dosa. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Yohanes
pasal 1 ayat 9. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, demikian bunyinya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hanya Tuhan yang sanggup mematahkan dosa. Hanya Tuhan yang berkuasa menguasai maut, sudah tidak bisa lagi menguasai kita. Karena itu apapun yang kau lakukan, dosa apapun yang pernah kita perbuat, akuilah Tuhan sanggup memulihkan. Saudara kasih Tuhan, ada 2 poin yang sudah saya sampaikan. Sekarang poin yang terakhir, poin yang ketiga, mengapa sih kita punya pengharapan? Yang pertama tadi, mengapa kita punya pengharapan? Karena janji Tuhan itu yang digenapi. Perkataan Tuhan itu selalu digenapi. Dia bukan manusia yang bisa berbohong. Dan yang kedua, Dia sendiri yang sudah mematahkan dosa. Artinya kita tidak boleh lagi bermain-main dengan dosa. Sekali kita bermain-main dengan dosa, sama kita membuka celah, sama kita memberikan kesempatan iblis masuk. Dan yang ketiga, mengapa kita punya pengharapan? Karena Dia punya kuasa mengubah yang hina menjadi mulia, mengubah yang tidak berarti menjadi berarti. Saudara kasih Tuhan, kalau hari-hari ini kita melihat salib, banyak sekali perhiasan salib yang kita kenaan, yang kita lihat mungkin kita tidak memakai, mungkin atau kita yang memakai kalung salib atau anting salib. Kalau dulu Tuhan belum dibangkitkan, salib itu artinya kehinaan, salib itu artinya kutuk. Tapi ketika Tuhan sudah dibangkitkan, berbeda lagi. Ketika Tuhan sudah dibangkitkan, salib bukan penghinaan, salib bukan lambang penghukuman, salib bukan lambang kematian, tapi salib adalah lambang kemenangan. Gara-gara Tuhan kita bangkit. Salib bukan kematian, tapi salib adalah lambang kebangkitan. Saudara kasih Tuhan. Artinya saudara, yang dulunya kita tidak berarti, yang dulunya kita hina karena segala dosa yang ada dalam kehidupan kita, tapi karena semua sudah ditebus oleh Tuhan dan Dia bangkit, maka kita yang dulunya hina menjadi mulia. Maka kita yang dulunya tidak berarti apa-apa, kita menjadi berarti hari-hari ini. Kita yang biasa menjadi luar biasa karena kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, ingat Maria Magdalena? Maria Magdalena adalah Maria yang dari Magda. Saudara kasih Tuhan, kita akan baca di dalam Markus 16 ayat 9. Markus pasal 16 ayat 9. Demikian bunyinya. Di dalam Markus pasal 16 ayat 9. Demikian bunyinya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Sudah bayangkan, Maria Magdalena inilah yang mengurapi kaki Yesus, yang mengurapinya dengan air matanya, dan menyekanya dengan rambutnya. Bahkan dia mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal. Kenapa begitu cintanya? Karena dia pernah dibebaskan dari 7 roh setan. Itu artinya saudara, 1 saja sudah nggak karuan. Ini 7 roh setan. Artinya Magdalena hidupnya dulu nggak karu-karuan. Tapi ketika dia mendengar dan dia mengalami kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, melalui dialah kebangkitan Tuhan itu disebarluaskan. Yang hina menjadi mulia, yang tidak berarti menjadi punya arti, yang biasa menjadi luar biasa. Sudah kasih Tuhan, Tuhan memanggil Petrus seorang nelayan. Tapi Petrus juga pernah menyangkal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ketika Petrus menyesali itu semuanya, dia kembali sebagai nelayan. Sudah kasih Tuhan, tapi ketika Tuhan Yesus berjumpa kembali dengan Petrus, Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihiku? Sampai 3 kali. Dan Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Sudah kasih Tuhan, ketika Tuhan mempercayakan Petrus yang pernah menyangkal dia, dan ketika 1 kali Petrus berkhotbah
3.000 jiwa dimenangkan. Saudara kasih Tuhan, jangan pernah merasa dirimu tidak mampu. Asal saudara mau, Tuhan akan memampukan. Bahkan Tuhan pernah memakai Rahab, seorang pelacur, menjadi berkat untuk menyelamatkan orang yang waktu itu sedang bersembunyi. Saudara kasih Tuhan, bahkan Tuhan juga memakai Petrus yang menyangkal dia sebagai alat yang mulia. Bahkan Tuhan juga memakai Saulus, akhirnya menjadi Paulus, menjadi berkat luar biasa. Saudara kasih Tuhan, karena kebangkitanlah kita yang hina ini menjadi mulia. Kita yang tidak punya arti apapun menjadi berarti. Saudara kasih Tuhan, saya ingat kasih Tuhan terhadap Daud. Daud orang yang tidak dianggap. Daud orang yang penuh penolakan, dari kecil ditolak oleh ibu bapaknya. Kenapa? Ketika Isai datang, Daud dibiarkan di ladang. Dan bahkan Daud juga dikecewakan oleh Saul. Daud juga dikejar-kejar dan dibunuh oleh Saul. Saudara kasih Tuhan. Daud juga direndahkan juga oleh Nabal. Betul nggak saudara? Hari ini mungkin saudara pernah direndahkan orang. Mungkin hari ini kau diremehkan orang, ingat. Kalau saat ini kau direndahkan orang, itu artinya Tuhan akan mengangkat engkau secara luar biasa. Tuhan yang mengangkat orang yang hina menjadi orang mulia. Jangan engkau merasa tidak berarti. Karena engkau berharga di mata Tuhan. Kalau kita tidak berarti, Tuhan tidak akan pernah menebus kita. Tuhan tidak akan pernah memberikan hidupnya buat saudara dan saya. Saya akan bacakan di dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 28 sampai 29. Demikian bunyinya. 1 Korintus pasal 1 ayat 28 sampai 29. Demikian bunyinya. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Amin. Saudara kasih Tuhan, ketika saya menjadi janda, umur 37 tahun, bukan janda cerai, tapi janda ditinggal mati. Banyak sekali hujatan, banyak sekali penghinaan, bahkan diremehkan, dipandang rendah. Jangan takut. Pegang janji Tuhan. Janjinya ya dan amin. Kalau dia berkata, aku akan menolong kau, dia pasti menolong. Kalau dia berkata menyertai, dia pasti menyertai. Saudara kekasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sederhana ini bisa menguatkan kita. Ingat poin yang pertama. Yesus yang memberikan janji itu pasti ditepati. Dia adalah Tuhan kita. Kita menyembah Tuhan yang hidup. Yang kedua, karena kuasa dosa dan kuasa maut itu telah dipatahkan, membuat saudara dan saya mempunyai hidup kekal. Kalau yang kekal saja dia jamin, apalagi yang di bumi, yang sementara ini, pasti dia jamin. Kita punya pengharapan. Poin yang ketiga, Tuhan mengubah hidup kita yang hina jadi mulia, yang sia-sia, yang tidak berarti menjadi berarti, yang biasa menjadi luar biasa. Tuhan memberkati. Saya serahkan pada pimpinan acara untuk selanjutnya. Terima kasih banyak Pastor Susri untuk firman yang luar biasa. Sungguh diberkati. Haleluya, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Mari sebelum kita tutup doa dengan setelah itu yang mau didoakan boleh stay. Sebelum itu mari kita sembah Tuhan sekali lagi. Kita ingat kasih-Nya bahwa Dia Tuhan yang sudah mati bagi kita. Dan malam hari ini mari kita semua sembah Dia. Dengan segenap hati kita katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu.
Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Ingat kasihnya saudara, segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Dengan tanganmu terangkat katakan segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya Tuhan. Selamanya kau tetap Allah. Oh, selamanya kau tetap Tuhan. Oh, mari sembah Dia, mari puji Tuhan. Angkat tanganmu, angkat suaramu, sembahlah Dia. Sembahlah Tuhan, Sang Juru Selamat itu. Oh Yesus, ya Allah, biarlah kuasanya malam hari ini menyentuhmu. Biarlah kuasanya memenuhi setiap hatimu. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Yes Lord. Saya serahkan Bu Grace untuk tutup dalam doa. Haleluya, Jesus. Benar ya Aba ya Bapa, dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu. Dengan apa Tuhan kami membalas segala hal yang sudah Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Bahkan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar. Hari ini kami dikuatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan kembali bahwa melalui kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan, kami diingatkan bahwa semua janji-Mu itu ya dan amin. Engkau Allah yang berjanji, Engkau juga Allah yang akan menepatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahkan kami tahu ada pengharapan di dalam Engkau. Karena kematian-Mu menjadikan kami mulia, kematian-Mu menjadikan hidup kami memiliki arti. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk hamba-Mu Bu Susi yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah
hari-hari ini. Tuhan pakai dia lebih lagi Bapa, Amin. dimanapun kau Amin. bawa dia, dimanapun kau Terima tempatkan kasih dia Tuhan. untuk melayanimu, biarlah tanda-tanda heran Terima menyertai setiap kasih. pelayanannya, dan ada banyak jiwa diberkati, ada banyak jiwa yang dipulihkan hidupnya, yang dibangkitkan semangatnya, yang Terima dibangkitkan kasih. gairahnya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, pakai Bu Susi lebih lagi Tuhan, pakai dia untuk memperlengkapi banyak orang untuk hormat kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin kami di Heart of Worship ini. Untuk Pak Antoni, kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu hari-hari ini Kau punya rancangan yang luar biasa atas hidup dia. Bahkan Kau pakai dia untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kau pakai dia untuk membangkitkan satu generasi yang suka memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Berkati istri, berkati anak-anaknya, berkati apapun yang diusahakannya. Berkati juga Bu Jenny Tuhan, yang terus memfasilitasi kami di dalam menara doa Heart Worship ini. Kesehatan, kekuatan sempurna Kau berikan bagi dia. Bahkan segala sakit yang ada di tubuhnya, kami percaya Engkau Allah yang sudah memulihkan, Engkau Allah yang sudah menyembuhkannya di dalam nama Yesus. Berkati suami, berkati anak-anak, berkati cucu-cucunya, berkati apapun yang dia kerjakan. Bahkan bagi setiap kami yang selalu ikut ambil bagian di dalam Heart of Worship ini, kami percaya semakin hari kami semakin mengerti kehendak-Mu, dan kami boleh berjalan di dalam keselarasan dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Bila sebentar Tuhan kami akan mengakhiri menara doa ini, kami percaya kasih-Mu, penyertaan-Mu senantiasa ada atas kami, dan biarlah Engkau memperlengkapi kami dengan berkat yang datangnya melalui hamba-Mu. Silakan Bu Susi. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau memberkati juga Tuhan, keluarga Bapak Antoni beserta Ibu Jenny, beserta anak-anaknya, keluarganya, dan terlebih Tuhan, Ibu Grace yang sudah mendoakan hamba-Mu. Kiranya Tuhan, Kau berikan Tuhan kuasa doa, bahkan jadikan beliau menjadi pendoa yang militan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk Bapak Antoni Tuhan yang sudah membuka rumahnya Tuhan, menjadi sebuah rumah doa yang luar biasa. Kami yakin percaya, biar Tuhan kuasa penyembahan, kuasa-Mu ada di tempat itu. Biar Tuhan Kau berikan suasana surgawi, Engkau berikan Tuhan hikmat, marifat, pewahyuan, bahkan Tuhan segala sesuatu Tuhan yang terbaik Engkau taruh di tempat itu. Biarlah Tuhan Engkau pakai Tuhan keluarga beliau Tuhan menjadi keluarga yang betul-betul Tuhan terus menerus Tuhan memuliakan. Oh rapata kaina ramasikinamu ya ramata. Dan kalau sebentar kami akan mendoakan anak-anak-Mu Tuhan yang membutuhkan doa. Biarlah Tuhan Engkau berbicara buat mereka pribadi lepas pribadi. Engkau sucikan, kuduskan hati, mata, telinga hamba-Mu agar mendengar pesan-pesan-Mu. Engkau pakai mulut lidah ini Tuhan sebagai penyambung lidah-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Mari saudara, kita akan diberkati Tuhan dengan berkat yang dari surga. Tuhan memberkati dan melindungi-Mu, dan Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia, dan Tuhan memberikan Kau damai sejahtera. Dan saat ini terimalah berkat damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih sayang kecintaan Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis selalu ada bersama-sama dengan kita mulai malam ini sampai Maranatha. Yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan, katakan amin. Ya, kita langsung doakan yang itu ya Bu, yang ada nama. Oke, ini saya lihat Ibu Maria. Ibu Maria. Terima kasih Bapak, saya berdoa untuk Ibu Maria. Tuhan bicaralah apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi rencana-Mu untuk Ibu Maria. Inarapatakai naramasi, korapatakai naramasi. Tuhan mari, imarapatakai naramasi, kinamaramata. Tuhan bicara untuk Ibu Maria, janganlah kamu khawatir anakku, janganlah kamu menyerah dan tetaplah di dalam aku. Karena aku yang melihara engkau anakku, jangan menyerah dengan keadaan, tapi berserahlah kepadaku. Karena kekuatan kuasaku, aku taruh dalam engkau. Tuhan katakan, berserah bukan berarti engkau menyerah. Tapi letakkan percayamu kepadaku, dan biarkan aku bekerja dengan cara ajaibku. Inilah janjiku padamu.
Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau bergumul sendiri. Aku yang selalu mengasihimu. Aku yang selalu berperang bagimu. Dan aku sendiri akan mendatangkan kemenangan bagimu. Tuhan juga bicara untuk ibu di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Amin. Yang selanjutnya, saya baca di sini ada Ibu Xin Liang. Ibu Xin Liang atau betul ya? Inarapataka inaramasi kurapataka inaramasi. Inarapataka inaramasi kurapataka inaramasi. Anakku yang aku kasihi, kamu harus kuat, relakanlah yang pergi, dan bangun sebuah komitmen. Kamu harus yakin dan percaya bahwa satu saat nanti, apapun yang terjadi, aku tetap ada bersama engkau untuk memberikan kekuatan. Apapun yang seolah-olah aku ambil daripadamu, bukan aku mengambilnya sesungguhnya. Aku sedang menukarkan dengan sesuatu yang lebih baik. Aku akan memberikan kepadamu sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Banyak hal yang kau rasakan hilang, bukan karena kehilangan. Tapi aku sedang mempersiapkan yang lebih baik dari apa yang kau miliki saat ini. Aku yang mengasihi engkau. Aku yang selalu berperang bagimu. Dan aku sendiri akan memberikan engkau satu kekuatan yang baru. Dan engkau seperti raja yang terbang tinggi. Dan engkau akan menembus badai. Itu artinya Tuhan akan bawa engkau menuju kemenangan demi kemenangan. Dan Tuhan bicara kepadamu. Di dalam Yesaya 40 ayat 31. Amin. Saya berdoa untuk Bapak Timotius Gunawan dan Ibu Lingling. Ya. Terima kasih Bapak. Mari Bapak berbicara untuk beliau. Terima kasih Bapak. Dan saat ini Tuhan, pakai hidup beliau Tuhan menjadi berkat. Tuhan mengasihi Bapak dan Ibu. Saya melihat di sini, Tuhan itu sedang mengedangkan tangannya kepadamu. Itu artinya ada urapan yang baru yang Tuhan berikan kepadamu. Dan Tuhan juga bicara kepadamu, anakku yang terkasih, tetaplah melekat dan mendekat kepadaku. Saat ini walaupun banyak masalah tantangan yang menerpa engkau, tapi tetaplah semangat anakku. Jangan menyerah. Karena semuanya tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Anakku yang kasih, masalah, tantangan boleh menerpa engkau. Tapi engkau selalu berjalan bersama aku. 1000 kemenangan pula yang menantimu. Aku yang berjanji dan aku yang akan menggenapi. Dan aku mengasihi engkau lebih dari yang lainnya. Anakku, aku tahu, kadang hatimu terluka. Engkau berusaha melakukan perintahku untuk mengampuni. Mengasihi dan berdoa, memberkati orang yang menganiaya. Memang mengasihi orang yang telah menyakiti itu hal yang sangat berat. Perlu kekuatan hati untuk melakukannya. Namun hal itu bukan berarti yang sulit untuk dilakukan. Anakku, ketika engkau mengampuni bukan berarti engkau kalah. Justru merupakan jalan menuju kemenangan. Akan terjadi kemenangan demi kemenangan. Dan engkau akan diberikan Tuhan. Dimampukan meraih berkat-berkat Tuhan. Aku yang mengasihi engkau. Dan Tuhan juga bicara di dalam Yesaya 41 ayat 10. Dan Tuhan juga bicara di dalam Keluaran 23 ayat 20. Amin. Ini siang yang sudah Ibu Meti ya. Tuhan, saya berdoa untuk Ibu Meti. Berkati Ibu Meti ya Bapak. Berkati dengan kesehatan. Berkati dengan kekuatan. Anakku yang aku kasihi, saat engkau tidak melihat jalan, aku pasti membuka jalan bagimu, nak. Setiap orang yang berusaha dan tetap setia mengandalkan aku. Engkau tetap juga mengandalkan aku. Engkau tidak mengandalkan dirimu sendiri. Aku akan membuat engkau semakin melihat kemenangan itu. Tetapi ketika engkau mengandalkan aku, maka aku akan memberikan engkau pendewasaan demi pendewasaan. Dan tuntunan demi tuntunan. Untuk menemukan jalan keluar. Anakku, di luar aku engkau tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Karena itu bersabarlah menanti waktuku. Anakku, janjiku ya dan amin. Dan bahkan ketika kau merasakan banyak sekali kekecewaan, banyak sekali kesakitan yang dilakukan orang-orang sekitar. Tapi Tuhan katakan, 1000 tangan tidak menjatuhkan engkau, tapi 1 tangan akan membawa engkau naik. Itu artinya, serahkanlah segala khawatirmu dalam tangan kuasaku.
Tuhan juga bicara kepadamu di dalam Roma pasal 28 ayat 8, di dalam Roma pasal 28 ayat 31. Ora patakana ramasikina maramata. Roma 8 ayat 28, Roma 8 ayat 31. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Saya doakan lagi Ibu Ana ya. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk anakmu Tuhan, Ibu Ana. Anakku yang kekasih, aku rindukan Engkau. Aku rindu Engkau mengenal aku lebih sungguh dan lebih dalam. Karena ketika Engkau mengenal aku dengan sungguh-sungguh dan benar, Engkau akan mengerti kehendakku, Engkau akan mengerti rencanaku, menyelaraskan setiap langkah hidupmu, seturut dengan firman-Ku. Anakku, saat Engkau menuruti setiap perintahku dan mengasihi aku, Engkau sudah mengenal aku. Anakku, ingatlah, tanpa menuruti perintahku, pasti akan banyak kesulitan yang datang. Anakku yang aku kasihi, aku akan memberikan Engkau kemenangan. Aku akan berikan kau sukacita. Seringkali engkau ada keletihan, kelesuan, kejenuhan. Tapi hari ini aku berikan kau kemenangan. Dan Tuhan juga bicara kepadamu. Inarapataka inaramasi keurapataka inaramasi. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 25 dan di dalam Roma 12 ayat 12. Terima kasih Bapak. Saya berdoa lagi untuk Lia. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk anakmu Lia ya Bapak. Berkati Lia Tuhan. Berkati Lia dengan kesehatan, kekuatan. Anakku yang terkasih, dengarkanlah pesanku. Ketika aku mengizinkan masalah terjadi dalam hidupmu, tetaplah percaya bahwa aku punya rencana yang indah dalam kehidupanmu. Di balik semua masalah itu, engkau jangan takut, jangan tergesa-gesa dalam melangkah dan membuat keputusan demi keputusan yang keliru. Supaya engkau bisa mengalami rencana Tuhan yang besar dalam perjalanan hidupmu. Anakku yang kasih dalam Tuhan, penting bagimu untuk menangkap apa yang menjadi rencanaku dan berjalanlah di dalamnya. Tuailah semua yang aku rancangkan dalam kehidupanmu, sehingga engkau tidak perlu lagi diliputi rasa takut. Semakin engkau berhadapan dengan kesulitan, sebesar apapun, engkau akan bisa yakin menghadapi semuanya dengan aku. Dan aku akan memberikan kau kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Tuhan memberkati engkau di dalam Yesaya 41 ayat 10 dan di dalam Yesaya 43 ayat 2. Haleluya, amin. Saya berdoa lagi untuk Hoyong Mei ya. Ibu Hoyong Mei. Tuhan, saya berdoa untuk Ibu Hoyong Mei. Berkati beliau ya Bapak. Berkati beliau dengan kesehatan, kekuatan. Yang pertama langsung Tuhan bicara di dalam Yeremia 29 ayat 11. Dan Tuhan mengatakan, jalan yang aku berikan kepadamu adalah jalan yang lurus. Sepertinya Tuhan itu sedang menjamah tulang punggung ibu. Sepertinya Tuhan juga menyembuhkan setiap sendi-sendi tulangmu. Dan Tuhan juga bicara untuk ibu. Di dalam Yesaya 46 ayat 4. Dan Tuhan juga bicara untuk ibu. Di dalam Yesaya 41 ayat 10. Dan Tuhan juga bicara, aku menghapuskan setiap tetesan air matamu. Dan aku memberikan kau kemenangan. Haleluya, amin. Dan saya berdoa untuk Bapak Budi Hasta. Bapak Budi Hasta. Terima kasih Bapak. Tuhan, Engkau berkati Bapak Budi Hasta ya Bapak. Oh rapatakaina ramasi. Anakku ingatlah selalu. Hidup ini adalah sebuah pertandingan. Banyak yang harus engkau menangkan anakku. Baik itu kemenangan dalam ekonomimu, kemenangan dalam keluargamu, dan lain sebagainya. Untuk menjadi pemenang, mari anakku, milikilah karakterku, tetaplah waspada. Walau mengerjakan hal yang biasa, jangan terlalu santai, jangan merasa pasti menang. Tapi mari tetap setia sampai akhir dalam segala perkara. Dari yang kecil sampai besar. Jangan menyerah. Karena hari-hari ini aku sedang merancangkan rencana yang besar dalam kehidupanmu. Aku akan membuat engkau melihat kemenangan luar biasa. Sehingga engkau akan seperti orang yang bermimpi. Karena apa yang tidak pernah engkau bayangkan itu aku berikan kepadamu. Tuhan juga bicara kepadamu dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Dan Tuhan juga bicara kepadamu di dalam Filipi pasal 4 ayat 19. Haleluya. Amin. Ya. Ya, rasanya
Sudah selesai kah ini Ibu Jenny? Ada lagi ya yang belum? Oh ini Monik ya, Ibu atau betul ya Ibu Monik Akrivia Wahyu. Tuhan, saya berdoa untuk Ibu Monik Akrivia Wahyu. Inarapataka inaramasiki namu yaramata. Maaf, hilang ya? Oh, bukan Ibu Akrivia ya? Felicia ya? Mengalir aja Bu Susi, yang Roh Kudus gerakkan. Oke, oke. Terima kasih Bapak. Saya berdoa untuk Felicia. Berkati Tuhan dengan kekuatan yang baru. Berkati beliau Tuhan dengan sukacita yang luar biasa. Inarapatakahanramasi. Aku mengenalmu jauh dari siapapun. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Hanya aku pribadi yang paling mengenal hatimu. Aku adalah aku. Tuhan yang hidup. Sehelai rambutmu jatuh. Aku pun tahu. Inarapatakahanramasi kinamaramata. Jika aku tidak izinkan apapun, tidak akan pernah terjadi. Sebab dengan pertolonganku, kamu akan aman seumur hidupmu. Tinggallah di dalam aku, anakku. Dan aku akan tinggal di dalam engkau. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga engkau akan terus-menerus memberikan buah yang manis ketika aku bersama dengan engkau. Inarapataka inaramasi. Dan Tuhan juga bicara untuk Felicia di dalam Yohanes 15 ayat 5, dan Tuhan juga bicara untuk Felicia. Di dalam dirimu aku memberikan kau hikmat, pewahyuan, kepandian yang lebih, dan bahkan aku memberikan kau kekuatan yang baru, dan aku akan merancangkan yang luar biasa. Saya lihat di sini, Tuhan memberikan engkau satu jalan yang luar biasa, dan Tuhan tidak akan pernah melepaskan engkau. Perjalanan demi perjalanan yang Tuhan izinkan akan membawa kemenangan demi kemenangan dalam kehidupanmu, dan masa depanmu sungguh ada. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak untuk anak-anakmu yang saat ini Tuhan. Saya berdoa untuk Siani ya. Tuhan berkati Siani. Berkati Tuhan kesehatannya. Berkati Tuhan usahanya. Berkati Tuhan segala apa yang dikerjakannya. Anakku yang aku kasih. Saat ini aku sedang memperhatikan engkau yang selalu sering kali memohon kepadaku. Anakku, tidak sedetik pun aku lewati untuk tidak memperhatikanmu. Artinya aku selalu memperhatikanmu dan aku selalu mengasihi engkau. Dan aku selalu memusatkan pandanganku kepadamu. Karena engkau sangat berharga bagiku. Dan karena kasihku padamu yang akan membawa engkau naik terus naik. Kayu salib kematianku untukmu. Karena begitu besar kasihku padamu anakku. Saat ini aku memberkati engkau dan melindungimu dan menyinari engkau dengan wajahku dan menghadapkan wajahku kepadamu. Dan aku memberikan engkau kasih karunia. Inarapataka inarapasi. Aku akan selalu memberikan engkau damai sejahtera. Anakku, tetaplah jaga hatimu karena aku selalu menyertai engkau. Dan Tuhan juga memberkati engkau di dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Terima untuk Joanna. Tuhan berkati Joanna. Berkati dengan hikmat marifat yang berasal dari engkau. Tuhan juga bicara untuk Joanna di dalam anakku yang terkasih. Saat engkau mengalami pergumulan yang berat, keluhan dan tangisan aku dengar tidak akan berubah kalau engkau tidak berani melangkah. Justru akan menambah kegelisahan dan ketakutan dan kebimbangan ketika engkau hanya stuck. Tapi ketika engkau melangkah bersama dengan aku, maka aku memberikan engkau pikiran dan hati yang jernih, dan aku selalu mengingat engkau. Aku yang berkuasa atas segala sesuatu, bahkan yang paling mustahil sekalipun, akan menjadi mujizat ketika engkau berserah dan memohon pertolongan. Jadi apapun yang kau hadapi, seberat apapun yang mengimpit engkau, tidak ada alasan bagimu untuk tetap bimbang, tidak percaya kepadaku ataupun khawatir, karena Tuhan sendiri akan memberikan engkau langkah-langkah yang pasti. Rohku yang akan selalu menyertaimu anakku, dan aku tidak akan pernah biarkan engkau bergumul sendiri. Aku yang mengasihi engkau, Yesus Kristus. Dan Tuhan bicara kepadamu di dalam Ayub pasal 3 ayat 25 sampai 26. Amin. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami berdoa ya Bapak untuk anakmu Tuhan. Inarapataka inaramasi kinamu iramata. Inarapataka inaramasi. Saya berdoa untuk Ibu Jena ya. Ibu Yena. Inarapataka inaramasi. Ibu Yena, Tuhan mengasihi Ibu
Tuhan memberikan Ibu suatu janji damai sejahtera dengan kualitas yang luar biasa untuk menjaga hatimu. Aku mengasihi engkau anakku, dan aku memberikan engkau damai sejahtera, dan aku yang akan memberikan engkau janji-janji dan terpenuhi. Anakku, jangan takut. Serahkanlah segalanya kepadaku dalam doa. Nyanyikanlah pujian dan bermazmurlah. Dan Tuhan katakan, ketika hatimu teguh dan engkau menjagai hatimu, maka damai sejahtera itu akan memenuhi engkau. Tuhan Allah adalah gunung batumu yang kekal. Engkau akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat yang luar biasa. Itu artinya ketika ada kegoncangan, kekhawatiran, kejenuhan, keletihan, Tuhan katakan, aku akan memberikan kau ketentraman, aku akan memberikan kau kedamaian. Dan Tuhan bicara untuk Ibu di dalam Yesaya 26 ayat 3 sampai 4 dan di dalam Amsal pasal 3 ayat 16. Haleluya. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Esther I. Tuhan berkati Ibu Esther I. Berkati Ibu Esther I Tuhan dengan sukacita surgawi. Inarapataka inaramasi. Anakku, ketika engkau berjuang, ketika engkau berusaha untuk keluar dari segala masalah, tantangan, hambatan, ikatan, banyak hal, engkau jangan khawatir. Setiap doa-doamu engkau naikkan untuk anakmu, itu tidak akan pernah sia-sia. Anakku, semuanya tidak ada yang instan, semuanya akan berproses, tapi melalui proses itu, engkau akan melihat ada kekuatan yang baru. Anakku, tetaplah yakin percaya, jangan tergesa-gesa, semuanya akan indah pada waktunya. Tetaplah semangat di dalam aku, dan Tuhan katakan, tidak akan pernah ada penundaan. Tuhan mengerjakan segala sesuatunya. Bersandarlah kepadaku demi mencapai tujuan sesuai dengan panggilan hidupmu. Pasti ada hasilnya. Anakku, perjuangan mengikut aku tidak sama dengan berpangku tangan. Ada bagian yang harus engkau kerjakan dengan penuh ketekunan. Inarapataka inaramasi. Tuhan juga bicara kepada dalam 1 Korintus 9 ayat 26 dan 29. Haleluya. Amin. Dan Tuhan juga, saya berdoa Tuhan, untuk anakmu ya Bapak Budi Junata ya. Narapataka naramasiki namanya naramata. Bapak Budi Junata, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan juga bicara untuk Bapak Budi Junata. Anakku, aku ciptakan engkau dalam gambar dan rupaku, sebab engkau ini ada keturunanku. Aku mengenal engkau sejak engkau sebelum lahir dari kandungan ibumu. Aku memilih engkau dari semula, sebelum engkau terlahir, dan aku menciptakan segala-galanya yang ada, bukan karena suatu kesalahan, tapi aku menciptakan engkau sesuai dengan rancangan-rencanaku, dan aku menentukan engkau untuk melihat kebaikan demi kebaikanku. Mungkin hari-hari ini engkau mengalami masalah tantangan, mungkin hari-hari ini ada kendala dalam segala apa yang kau kerjakan, tapi anakku, tetaplah kuat di dalam aku, dan aku akan berperang bagimu. Dan Tuhan bicara untuk Bapak di dalam Keluaran 14 ayat 14, dan Tuhan katakan, anakku, jangan kecewa dengan keadaan yang ada. Semuanya memang tidak serba pasti, semuanya sangat membingungkan, tapi aku akan membawa engkau semakin hari semakin dekat kepadaku, maka engkau akan melihat pertolonganku tepat pada waktunya. Dan Tuhan bicara untuk Bapak di dalam Yesaya 43 ayat 2. Terima kasih Bapak. Dan Tuhan juga bicara untuk Bapak di dalam Yeremia 29 ayat 11. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Inarapataka inaramasi, kurapataka inaramasi. Kami berdoa Tuhan untuk Kristeu ya, Kristeu. Tuhan, saya berdoa untuk Ibu Kristeu. Tuhan berkati Ibu Kristeu. Ibu, Tuhan mengasihi engkau. Ibu, Tuhan pakai engkau secara luar biasa. Kejadianmu dahsyat dan ajaib. Karena aku menuntun engkau dalam kandungan ibumu dan mengeluarkan engkau pada hari engkau dilahirkan. Seringkali aku tidak paham dengan apa yang dikerjakan oleh manusia, yang seringkali tidak sesuai dengan aku rancangkan. Tapi engkau selalu kuat menghadapi orang-orang sekitarmu. Dan itu yang membuat aku sayang, semakin memperhatikan engkau. Engkau tidak berada jauh dari aku, anakku, tetapi kasihku yang sempurna selalu memenuhi engkau. Dan ada kuasa doa yang kuberikan kepadamu. Dan Tuhan bicara kepada Ibu Grace di dalam Matius 21 ayat 22. Matius 21 ayat 22. Walaupun ada banyak sekali kesulitan, tetapi percaya, itu semuanya akan terselesaikan. Haleluya. Amin.
Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak untuk anak-Mu Tuhan, Bapak Wenjung. Tuhan berkati Bapak Wenjung. Narapatakai naramasi. Anakku, aku tidak pernah berhenti berbuat baik kepadamu karena engkau adalah harta kesayanganku. Aku merindukan engkau untuk mengokohkan engkau dengan segenap hatiku dan jiwaku. Aku akan menunjukkan kepandaian kepadamu hal-hal yang besar dan ajaib. Jika engkau mencari aku dengan segenap hatimu, engkau akan menemukan aku. Engkau adalah anak-anakku dan kepunyaanku. Dengan panjang umur aku mengenyangkan engkau. Anakku, jangan kau kecewa dengan segala situasi kondisi yang ada. Kadang-kadang kau mengalami suatu hal yang di luar ekspektasimu. Itu artinya Tuhan katakan, Tuhan sedang membentuk engkau. Dan Tuhan katakan kepadamu, di dalam Yeremia 33 ayat 3, dan Tuhan tahu ketaatan kesetiaanmu, dan pertahankan itu anakku. Dan Tuhan bicara kepadamu, di dalam Ulangan 28 ayat 8, anakku bersabarlah. Seperti aku memberkati 5 roti 2 ikan bisa mengenyangkan 5.000 orang. Begitu pula, engkau akan melihat banyak sekali kemustahilan, tapi kemustahilan itu akan menjadi mujizat dalam kehidupanmu. Amin. Narapataka naramasiki namu yaramata. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Aling. Tuhan berkati Ibu Aling. Berkati beliau Tuhan dengan hikmat marifat yang luar biasa. Oh rapakayana ramasiki namu ya ramata. Anakku, aku mengasihimu. Kematianku adalah pernyataan terbesar dari kasihku. Aku menyerahkan semua yang terbaik yang aku sayangi, supaya engkau mendapatkan sesuatu yang terbaik. Jika engkau menerima anugerah anakku, engkau juga menerima aku. Juga aku menerima engkau. Tidak ada lagi hal yang akan memisahkan engkau daripadaku. Kembalilah pada kasih yang mula-mula. Aku akan mengadakan pesta. Tetaplah engkau setia dan tetaplah engkau bergantung penuh kepadaku. Tuhan bicara kepada Ibu dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa ya Bapak untuk Ibu Jenny. Tuhan berkati Ibu Jenny. Tuhan, beliau sungguh-sungguh Tuhan mengasihimu. Ada roh pemerhati yang Tuhan tangkap dalam dirimu. Engkau seperti Dorcas yang penuh dengan kepedulian. Engkau seperti Dorcas yang selalu memperhatikan orang yang betul-betul membutuhkan. Dan tanganmu diurapi oleh Tuhan. Dan mulut lidahmu diberikan kuasa oleh Tuhan. Dan bahkan Tuhan katakan, segala sakit, penyakit, dan kelemahan ini tidak akan membawa kecelakaan atau kematian. Justru untuk memuliakan namaku. Dan Tuhan bicara kepadamu. Di dalam Yeremia 33 ayat 6. Dan di dalam Yesaya 42 ayat 1. Dan Tuhan bicara untuk Bu Jenny. Tuhan mengasihi engkau dan Tuhan akan memperlebar luaskan dalam agenda pelayanan. Dan Tuhan bicara kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Aku akan menjamah dan melawat engkau. Dan aku berikan kau hikmat, pengertian, dan kepekaan ketajaman. Rapatakaya daramasiku, rapatakaya daramasi. Dalam nama Yesus kita aku impartasikan kemenangan kepadamu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kelasnya sudah selesai. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Bu Susi. Ya. Mungkin untuk selanjutnya kita bisa bergabung kembali Kamis depan ya saudara-saudara. Kita akan dilayani oleh Pendeta Nahason. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa Kamis depan. Terima kasih Bu Susi, terima kasih Bu Grace, terima kasih Feli, terima kasih Pak Tony, terima kasih semuanya. Tuhan berkati semuanya. Iya. Kak Tony mana? Bu Susi dapat salam dari Joni. Oh, Joni. Pak Joni. Iya, terima Joni kasih. Salon. Oh, Ko Joni Salon, terima kasih. Saya keponakannya. Oh iya, Felicia. Terima Iya. kasih. Luar biasa suaranya. Terberkati. Ya, maaf tadi putus-putus Iya, wifi-nya. mungkin jaringannya. Ya. Terima kasih Ai Jenny. Ya. Sebentar Kak. Oke.